لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل الماء. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa? Siapa Muhammad? Bapak Ibu, kisah singkat ini menitipkan pesan berharga buat kita. Nabi pernah juga diteror. Nabi pernah terancam nyawanya, bahkan pedang sudah di leher, tapi Nabi ingin mengajarkan kita, dalam kondisi apapun jangan pernah takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, dan musyrik dosa yang tidak akan bisa terampuni. Bujur. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Yang boleh itu waspada, bukan takut dengan corona. Takbir. Ini saya melihat gara-gara corona kita jadi merana. Saya lagi menulis sebuah buku Guru Muin. Nanti kalau launching heboh buku ini. Sedikit lagi selesai. Judul bukunya Antara Covid dan Stupid. Antara Covid dan Stupid. Ada kestupidan dalam kecovidan. Percaya nggak? Gara-gara Covid kita jadi bodoh. Sibuk mikirin imun, lupa mempertahankan iman. Stupid. Bungul-bungul pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Sekali lagi, segala puja milik siapa? Belum kompak. Segala puja milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Dan segala puji dan pujian kita hantarkan untuk sosok yang Allah saja yang maha dipuja memujinya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Habib Ahmad Al-Habsyi. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau Allah yang kita puja katanya memuji Nabi Muhammad, mana dalilnya? Saya sampaikan firman Allah, biar yang malas memuji Nabi malu dengan Allah. Allah yang maha dipuja saja memuji Nabi. Maaf kalau kita dipuji manusia, mungkin yang muji kita rabun matanya. Atau jangan-jangan Allah belum nampakkan semua kejelekan kita. Tapi bayangkan, renungkan, simpulkan, yang memuji nabimu bukan makhluk, tapi Khaliquna yang maha menciptakan kita semua. Yang memuji nabimu adalah zat yang maha dipuja. Mana ayatnya? Simak ayat yang satu ini. Betapa hebat Nabi kita, yang memuji adalah Allah yang maha dipuja. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya paling anti kalau ada jamaah pengajian diajak masuk surga, semangatnya letoy. Allah, Allah. Bapak Ibu, siang ini justru saat yang paling tepat mempertunjukkan semangat kita kepada ahli maksiat. Kalau kita ahli taat lebih semangat, lebih kompak daripada ahli maksiat. Takbir.
Lihat orang nonton konser musik teriak-teriak sampai serak-serak. Lihat orang hadir acara diskotik sampai subuh melek matanya. Bujur, bujur. Yang kita hadiri ini taman surga. Yang kita duduki ini majelis mulia. Setiap satu teriakan, setiap kedipan mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita semuanya ada nilai ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Saya ulangi ayatnya, please teriakan Allah sekeras-kerasnya. Siap? Awas lu. Allah. Malu-maluin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan berkah jadinya. Coba kita ulangi yang kedua. Kita ulangi kedua. Biar penonton yang lagi live sekarang hampir 1000 lebih orang yang nonton. Dapat berkah juga. Semuanya yang kompak ya. Saya ulangi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada yang nenek-nenek mulutnya sekali lagi lebih keras. Setelah ini saya bocorkan hadis Nabi. Apa manfaatnya kalau kita semangat berlomba-lomba menyebut lafaz Allah? Apa berkahnya? Nanti setelah yang satu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berbagi berkah dengan semua jamaah yang sedang live hari ini. 1000 lebih sudah tembus. Alhamdulillah. Lagi live. Yang lagi live, salam hormat dari kota apa ini? Dari Sampit. Mudah-mudahan yang sedang menyaksikan Istiqomah, saksikan sampai selesai, dapat berkah semuanya. Habib Ahmad Al-Habsyi, kata sebagian orang, khususnya yang ada di Saudi Arabia, ulama-ulama di sana, yang dikit-dikit bid'ah, katanya sia-sia Habib kalau zikir cuma nyebut mufrad Allah. Itu tidak ada dalilnya, itu tidak sempurna. Silakan buka YouTube. Kalau nggak percaya, saya share videonya. Ada sekelompok aliran menamakan dirinya Salafi dan Wahabi. Mereka mengatakan zikir menyebut lafaz Allah saja sia-sia, tidak diterima. Ini berarti mereka bungul-bungul pintar. Walau bajarang, walau betuuk. Saya baru belajar. Walau betul, saya baru belajar dari UAS. Walau besumap. Ini planet apa sih? Walau besumap. Bapak Ibu pasti pernah dengar ada orang yang gagal faham. Maka pagi siang ini saya jelaskan ada 4 tipe manusia. Satu, namanya manusia yang faham. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin. Yang kedua, ada namanya manusia yang kurang paham. Siapapun yang kurang paham, ingin jadi paham, kembalilah kepada Al-Quran. Apa pesannya? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ingin paham, tanyakan kepada yang faham, biar kamu dapat ilmu dan jadi faham. Bujur. Yang ketiga, ada namanya manusia yang salah faham. Salah faham.
Kalau salah faham, kembali kepada Al-Quran, amalkan ayat Allah, fatabayyanu, klarifikasi dong biar nggak salah faham, tabayun dong kepada yang faham biar nggak salah faham. Bujur. Yang susah yang nomor 4. Kalau yang pertama golongan paham, yang kedua kurang paham, yang ketiga salah paham, yang keempat paling susahnya darinya golongan gagal paham. Gagal paham. Bujur, bujur. Saya nggak mau Pak Kapolsek, saya nggak mau dan Ramil. Umat disalahfahamkan, umat disesatkan. Sekarang saya hadirkan cara menjawab orang-orang begini. Saya tidak pernah takut mau dia S1, S2, S3, S-teler. Yang ngomong ini ulamanya doktor gelarnya, profesor pangkatnya, ulama hebat di Mekah sana. Ternyata masih ada yang gagal faham. Maka saya pesankan, gelar tidak jadi jaminan orang untuk bisa jadi benar. Pintar boleh jadi, benar belum tentu. Takbir. Banyak orang punya gelar cuma pintar doang, tapi belum tentu benar. Bujur. Orang benar pasti pintar, orang pintar belum tentu benar. Iblis itu kurang pintar apa? Cuma nggak benar. Bujur, nggak benar. Disuruh sujud dengan Adam, perintah Allah saja dilanggar, makanya nggak benar. Bujur. Acil, hari ini saya ajarkan jawabannya. Apa benar kata sebagian aliran di luar sana, berzikir menyebut lafaz Allah, Allah, Allah saja itu sia-sia? Ahlan wa sahlan Habib. Apa benar zikir menyebut lafaz Allah saja, Allah, Allah, Allah itu sia-sia? Katanya tidak sah. Sekarang kita hadirkan dalilnya. Dalil yang pertama, Bapak Ibu, yang menyuruh kita berzikir menyebut lafaz Allah saja, itu justru Allah sendiri yang punya nama. Mana dalilnya? Bapak Ibu buka surah Al-Insan. Surah apa? Yang kompak dong, surah apa? Surah Al-Insan ayat 25. Saya bacakan ayatnya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sekali lagi, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Kata Allah, sebutlah nama Tuhanmu di waktu petang dan sore, di waktu pagi dan sore. Yang menyuruh kita menyebut nama Allah siapa? Allah suruh sebut nama Tuhanmu. Sekarang jawab yang kompak, nama Tuhan kita siapa? Lebih keras, nama Tuhan kita siapa? Yang melarang dan membid'ah-bid'ahkan berarti walau basumah. Walau basumat. Basumah susah amat. Sampai di sini paham? Maka percayalah apa yang diajarkan guru Mu'in, para habaib, para ulama-ulama kita, orang-orang NU, itu sudah berdasarkan dalil. Mana mungkin mengamalkan apapun tanpa dalilnya. Bujur. Jadi yang menyuruh kita menyebut zikir lafaz Allah siapa? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sudah hampir 3.000 orang yang menonton. Masya Allah. Sekarang saya ajak Bapak Ibu yang kompak semuanya, kita kasih lihat mereka yang sedang menyaksikan ini. Ini akan terus bertambah, biar tahu di samping ini ada pecinta-pecinta Allah semuanya. Allahu Allah, Allahu
tambah 3.000 lebih yang sedang live. Ini akan terus bertambah, berkah akan kita bagi buat saudara kita. Jarak kita boleh jauh, keberkahan kita berbagi sama-sama. Insya. Ini yang lagi live, nontonin live beruntung. Satu kali duduk di majelis ilmu pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Yang membid'ah-bid'ahkan zikir menyebut lafaz Allah saja, berarti dia membid'ah-bid'ahkan Rasulullah. Karena menyebut lafaz Allah juga diamalkan Rasul kita. Mana perintahnya? Dengarkan baik-baik hadis Nabi yang satu ini. Nabi pernah bersabda, La taqumus sa'ah. Kata Nabi, tidak akan jadi kiamat Allah turunkan untuk dunia ini selama di muka bumi ini masih banyak orang yang mau berzikir menyebut lafaz Allah. Hatta la yuqalu fil Allah Allah Allah. Kata Nabi, kalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi makhluk yang mau menyebut lafaz Allah, maka kata Nabi, dunia dihancurkan, kiamat dihadirkan. Tapi selama masih banyak orang yang berzikir menyebut lafaz Allah, kiamat saja bisa ditunda. Apalagi cuma wabah, musibah, bencana, malapetaka. Sekarang sudah tembus 4.000 lebih. Ini yang menyaksikan makhluk hidup semuanya. Ayo kita merenung. Jadi jangan main-main, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Betul? Menyebut lafaz Allah, semakin saya Ahmad Al-Habsyi dalam setiap dakwah mengajak umat banyak-banyak menyebut lafaz Allah, itu justru menunda datangnya kiamat. Kalau kiamat saja bisa ditunda karena lafaz Allah yang sudah banyak disebut, apalagi bencana buat kampung ini, apalagi musibah, apalagi malapetaka, apalagi wabah, apalagi mara bahaya yang akhir-akhir ini sering betul mampir di negeri kita. Ayo Bapak Ibu coba cross check, cek dan recheck, lalu kupas setajam silet. Musibah apa yang belum silaturahim ke Indonesia ini? Rasa-rasanya Guru Muin semua musibah betah banget main-main ke sini. Tsunami pernah, angin puting beliung langganan. Angin puting beliung yang suka muter-muter begitu, itu biasanya di Amerika. Sekarang sudah main-main ke Cirebon. Bujur. Banjir bandang langganan. Betul, gempa bumi nggak bisa dihitung. Gunung meletus banyak. Ini yang terbaru nih, Sumeru gunungnya bersin. Itu baru bersin bro, belum muntah-muntah. Bapak Ibu coba lihat Sumeru. Berapa kampung tenggelam dengan pasir, lumpur hitam. Itu tidak terdeteksi oleh BMKG. Mohon maaf teman-teman, kurang hebat apa alat BMKG? Jangankan gunungnya nyembur, goyang sedikit terdata oleh BMKG. Kurang pinter apa orang-orang yang kerja di BMKG? Siang malam jagain gunung. Siang malam jagain gunung. Bujur. Tapi hari itu BMKG kebobolan. Sekali lagi ini pesan, sepintar-pintar kita, ilmu kita belum seberapa dengan ilmu Allah yang maha alim, maha mengetahui. Bujur. Ternyata ilmu kita ada batasnya. Ilmu Allah nggak ada batasnya, nggak ada deteksi, nggak ada bocoran, tiba-tiba langsung menyemprot-nyemprot aja. Waktu jam siang begini berubah bagaikan malam, gelap gulita. Berapa banyak yang terkubur di dalam rumahnya. Kita tentu tidak ingin bencana, musibah. Masya Allah, tembus hampir 6.000. Orang-orang baik semua saya doakan yang menonton ini istiqomah sampai akhir, berkah insyaallah.
Makin banyak kita menyebut lafaz Allah, insya Allah kampung ini aman dari wabah, aman dari musibah, aman dari malapetaka, terhindar dari mara bahaya. Betul? Maka jangan dengarkan omongan orang-orang yang gagal faham. Kalau mereka tidak suka berzikir, jangan jadi penghalang bagi kami untuk mensyiarkan dan membumikan zikir di bumi pertiwi tercinta. Takbir! Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu. Kita semangati lagi penonton dari berbagai tempat yang nonton sekarang sudah tembus 7.000. Kita semangati lagi yang kompak biar mereka juga ikut berzikir di sana. Biar rumah tangga mereka, kantor mereka, tempat mereka juga dilindungi dari bencana dan musibah. Semuanya lebih baik kita tergila-gila karena zikiran daripada tergila-gila karena main tiktokan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. 8.000 orang yang menyaksikan. Takbir! Akan terus bertambah orang-orang baik, akan Allah gerakkan hatinya ikut bergabung di majelis mulia ini mencari berkah. Jarak kita boleh jauh, hati kita insya Allah selalu dekat. 8.000 lebih yang sudah menonton di TikTok saya. Kalau orang bikin TikTok untuk maksiat, kita bikin TikTok untuk kebaikan. Takbir! Itu namanya jihad pakai otak. Jihad jangan cuma pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Lagunya ngeden judulnya. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Bapak Ibu pernah nonton film dakwah buatan saya belum? Nih teman-teman yang hampir 9.000 menyaksikan live ini sudah pernah nonton film layar lebar karangan saya yang saya angkat dari buku yang saya tulis ini. Ini buku saya tulis 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin nanti yang baca buku saya nangis terseduh-seduh. Ingat dosa ayah ibu. Nangis nanti, nangis-nangis. Kemarin ada teman saya beli buku saya, dia curhat, Habib, cuma 2 buku di Indonesia ini kalau saya baca saya menangis. 1 buku Habib, 2 buku tabungan saya. Hampir 10.000 yang nonton. Salam kenal buat semuanya. Nada AFC selalu istiqamah insyaallah. Nih buku ini saya jamin gak akan bisa antum beli di toko-toko bangunan. Buku ini sudah saya angkat jadi film layar lebar dakwah pertama saya. Bagi teman-teman yang ingin nonton film layar lebar saya kirimkan link filmnya gratis. Ibu mau? Saya kirimkan link filmnya gratis. Tonton 4 episode karya kami. Tolong ajak anak-anaknya nonton sampai selesai. Ajak anak-anak nonton sampai selesai. Nanti saya tunggu komentarnya. Filmnya keren banget. Nonton film saya Guru Muin, gak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Buktiin kalau nggak percaya. Bikin kita ingat dosa kepada ayah ibu. Bapak ibu,
Sadar nggak kita ini orang tua masih hidup, Pak Babinsa, malas betul mencium kening pipinya. Giliran sudah mati baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Bujur, bujur. Pak Kapolsek, Pak Danamil, orang tua masih hidup malas mengunjungi kampungnya. Sudah mati baru sibuk mendatangi kuburannya. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Orang tua masih sehat, malas betul menelponnya, mendengar suaranya, bercanda, berdialog, berkomunikasi dengannya. Tapi ketika orang tua sudah tutup mata, masuk ke liang kubur, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Halo mama, darling. Najis terlalah. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Sudah hampir 11.000 yang menonton. Acil, Acil, saya bagikan link filmnya, mau? Saya bagikan lewat WA. Teman-teman yang sedang menyaksikan, dengan segala penghormatan, izinkan saya menganggap 11.000 yang menyaksikan ini sama seperti keluarga saya. Dunia akhirat insya Allah kita selalu bersaudara. Mudah-mudahan kita berkumpul nanti di surga bersama Rasulullah. Saya umumkan nomornya, dicatat ya. Saya kasih nomor saya, catat ya. Nanti cukup kirim WA. Habib, kami jamaah Guru Muin, tolong kirimkan link film dakwah yang tadi dong. Nanti saya bagikan link filmnya cuma-cuma gratis. Tonton sampai selesai. Ya, saya kasih nomor WA saya, mau. Tapi hanya boleh WA saja ya. No miss call, no video call. Karena seringkali Guru Muin, begitu saya kasih nomor WA saya, jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Dia yang nikmat, saya yang musibah. Ajil, teman-teman, 11.000 lebih, hampir 12.000 orang yang menyaksikan. Masya Allah, berkah untuk semuanya. Catat nomor WA-nya, nanti ketik Habib, kirimkan link filmnya. Tapi janji ya, kalau saya sudah kasih link filmnya gratis, tonton sampai 4 episode. Ajak anak-anaknya biar jadi asbab hidayah. Mohon maaf, buat apa punya harta banyak berlimpah, tapi anak tidak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik kita nggak punya apa-apa, asal ada anak kita yang jadi soleh dan soleha. Karena itu akan jadi harta yang tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Bujur. Nanti ajak nonton anak cucunya. Tapi kalau sudah nonton, jangan lupa ya teman-teman, like, share, and subscribe. Kalau kita nggak bisa bikin film dakwah, pengen dapat pahala yang sama, paling tidak bantu like, bantu share, bantu subscribe. Itu namanya termasuk pesan Nabi. Itu yang disebut Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang ikut andil dalam semua kebaikan, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Takbir. Sudah hampir 13.000 yang menyaksikan. Waalaikumsalam buat semua yang sudah menyapa. Nada ngirimin es krim sama bunga. Ajil, doakan, masih ada 7 film layar lebar dakwah lagi yang akan saya siapkan. Siapa tahu nanti film keduanya Guru Muin saya syuting di Sampit. Ajil, mau ikut main di film Habib? Yang kompak dong, mau? Teman-teman yang menyaksikan mungkin ada yang mau juga ikut main di film saya. Masih ada lowongan. Kata sutradara saya tanya apa lowongannya? Jadi jenazah. Jadi jenazah. Ajil, silakan catat nomornya. Dan sekaligus nomor ini hampir 14.000. Sekaligus nomor ini kita jadikan ajang diskusi kita ke depan. Siap? Kita jadikan wadah kita belajar sama-sama. Teman-teman yang sedang menyaksikan, kalau ada perkara yang membingungkan,
butuh dalilnya, ada masalah yang perlu kita pecahkan sama-sama, jangan segan-segan kirim WA. Insya Allah kita carikan solusinya. Bapak Ibu, nanti saya siapkan waktu. Bapak Ibu cukup WA, kalau ada pertanyaan kirim ke nomor ini. Saya pulang besok dari sini. Hari ini saya pulang dari Sampit menuju ke kota yang lain. Besok lusanya saya balik lagi ke Jakarta. Jarak kita jauh, hati kita insya Allah jadi dekat. Itu hebatnya teknologi, membuat yang jauh terasa dekat. Tapi kadang-kadang negatifnya membuat yang dekat terasa jauh. Yang jauh terasa dekat, 14 ribuan yang menonton. Yang jauh terasa dekat dari berbagai negeri. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari beberapa negara. Tapi kadang-kadang gara-gara handphone yang membuat suami istri dekat terasa jauh. Betul, betul. Maka manfaatkan teknologi untuk kebaikan dan keberkahan. Silakan, saya sebutkan namanya. Saya sebutkan nomornya. 08. Ini bisa ditulis nggak ya? 08. Nih teman-teman saya tulis ya. 08 21 3 nolnya 4 kali 979 0821 3 kosongnya 4 kali 0000 979. Sekali lagi. 0821. Ini disematkan gimana ya? 0821 3 kosongnya 4 kali 979. Hampir 15.000 orang yang menyaksikan. Takbir. Sekali lagi. 0821 3 kosongnya 4 kali 979. Monggo teman-teman kirim WA. Habib tolong dong kirim link via WA filmnya, saya bagikan link filmnya. Yang kirim WA nanti dapat informasi pertama, launching buku-buku saya, launching film-film saya, dan dapat kiriman video-video singkat tausiah. Jarak dekat hati, jarak jauh hati dekat. Insya Allahu Allah. Allahu Allah la ilaha Allahu Allah Allahu Allah ilaha illallah. Emang aneh kalau teknologi dimiliki orang kafir. Kita ngisi pengajian langsung dimatiin. Tulisannya akses live Anda ditangguhkan karena melanggar panduan komunitas kami. Hello. Nih. Untuk yang kesekian kalinya Islam ini difitnah. Mana pelanggaran panduan orang ngajak umat zikir? Betul? Ternyata setan-setan kepanasan. Langsung dimatiin TikTok saya, dikasih peringatan. Ya, yang sukanya terlalu banyak, udah belasan ribu, setan kebakaran. Berarti yang nggak suka zikir, yang nggak senang majelis-majelis zikir sama saja. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Biarin kita ademin dulu, dia lagi kepanasan. Itu susahnya kalau teknologi di tangan mereka. Ini PR buat anak-anak muda nih.
Kita lawan nanti, bikin teknologi tandingan, betul? Betul. Bikin teknologi tandingan. Orang live acara tausiah dimatiin, orang live seks ada. Tanya Pak Polisi, banyak loh maksiat-maksiat yang katanya bikin maksiat sambil live. La haula wala quwata illa bil. Acil, selama masih banyak orang yang berzikir menyebut nama Allah, kiamat ditunda, musibah Allah jauhkan, insya. Jadi sekali lagi, lafaz Allah memberikan pahala berkah untuk semuanya. Jadi jangan dengarkan ya kalau ada aliran siapapun mau jenggotnya panjang 5 meter, mau dia doktor, profesor, dikit-dikit menyalahkan, betul? Nggak cukup saya hadirkan 2 dalil, saya tambah dalil ketiga. Hafalkan dalilnya. Allah yang berfirman, Kul man rabbus samawati wal ar. Katakan Muhammad, siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa Muhammad? Allah yang bertanya, Allah yang ngajarin jawabannya. Apa kata Allah? Qulillah. Katakan, Tuhan langit dan bumi adalah Allah. Allah. Kenapa Allah nggak ngajarin Allahu Akbar? Emang Allah lebih nggak pintar, betul? Bapak Ibu, mereka bilang katanya kalau disambung baru sempurna. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Akbar. Dengerin, kalau Rahman, Rahim dan lain sebagainya itu sifatnya Allah. Tapi kalau lafaz Allah itu namanya zatnya Allah. Di mana-mana yang namanya zat lebih sempurna, lebih dahsyat daripada sifatnya. Bujur. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Kenapa saya banyakin ngajak Bapak Ibu nyebut lafaz Allah sesuai dengan janji Nabi, biar kiamat ditunda. Soalnya tadi begitu saya turun dari mobil guru, hati saya berdebar-debar. Saya melihat tanda kiamat ada di depan mata. Jumlah babinian lebih banyak dari lalakian. Jumlah perempuan sekarang lebih banyak dari laki-laki. Sekarang kita buktikan, kita kasih lihat kalau jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Lihat di belakang sana babinian, ibu-ibu. Di sono ibu-ibu, di sini bapak-bapak nampak seperti kaum tertindas, dihimpit ibu-ibu dari berbagai macam arah. Apalagi yang di sini dari ujung sana sampai ke depan, lambaikan tangannya, takbir. Ini emak-emak semuanya, makhluk halus. Tapi yang di depan ini bapak-bapak sedikit nampak seperti sedang tertindas. Kalau mereka ngapa-ngapain selesai, kita hadiri Pak Babinsa. Pak Babinsa kewalahan mengamankan. Kita dihimpit dari berbagai macam arah. Bapak Ibu, saya bukan cuma bercanda. Sebenarnya saya sedang mengingatkan pesan Nabi. Dengarkan hadisnya. Inna min alamatis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Apa tanda-tandanya? Ayyaqillar rijal wa yaktsuran nisa, kata Nabi Pak Kapolsek.
Jumlah laki-laki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang sudah dampak di depan mata. Makanya saya agak harap-harap cemas. Di sini ibu-ibu, di sini ibu-ibu, di sini ibu-ibu, di sana ibu-ibu, di sana ibu-ibu, di situ ibu-ibu, di sini kita dikasih tempat kecil. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, perbandingan ibu-ibu dengan bapak-bapak, Nabi kasih bocoran. Mau tahu berapa perbandingannya? Dengarkan kata Nabi. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi, nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jumlah perempuan 50, jumlah laki-laki 1 orang saja. Sekali lagi, kakek, sekali lagi saya ulangi. Perempuan 50 kakek, laki-laki 1. Kakek sanggup? Sanggup? 50 perempuan, 1 orang laki-laki. Betul? Kelar gitu, Pak. Sekarang gambar terakhir, sensus terakhir di Jawa Barat, di Jawa, itu perempuannya katanya sudah 20 orang. Laki-laki sudah 1 guru. Jadi ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Maka Bapak Ibu yang bisa menunda kiamat datang, kata Nabi, banyak-banyaklah menyebut zikir Allah. Selama masih banyak orang yang menyebut lafaz Allah, maka kiamat saja bisa ditunda, apalagi bencana. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Habib Ahmad Al-Habsyi, adakah dalil lain yang bisa Habib ajarkan kepada kami, biar jadi jawaban buat kami, buat orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalakan kami zikir hanya menyebut lafaz Allah saja? Ada dalil tambahan. Bapak Ibu buka tafsir Ibn Katsir. Ternyata lafaz zikir, lafaz Allah saja itu sunnah Rasul. Nabi mengamalkan itu. Bahkan di saat genting, nyawa Nabi sedang terancam, pedang sudah menempel di leher, yang Nabi sebut hanya lafaz Allah. Bapak Ibu, ini cerita yang masyhur yang sering kita dengar, betul? Ada di tafsir Ibn Katsir. Saya ceritakan kisahnya, dengarkan baik-baik. Dulu Nabi pernah tidur di bawah pohon. Tolong dong bantu saya ibu-ibu biar makin semangat acara hari ini. Kalau tangan saya begini yang kompak ya. Oke? Oke? Yang semangat nanti dapat hadiah. Siap-siap. Dulu Nabi pernah tidur di bawah pohon. Belum. Enggak sabar amat nih mama. Main nyosor aja. Pakai hujan lokal lagi. Kan tangannya masih begini, belum begini. Ini ketahuan suka nyosor padahal. Ini teknik ceramah terbaru Guru Muin. Ngetes jamaah apakah konsen menyimak dan sampai kemana daya konsentrasinya. Siap? Kalau tangannya sudah begini baru oke? Dulu Nabi pernah perang. Siap-siap. Ada nenek-nenek saking siap-siapnya mulutnya sampai begini. Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Lalu Nabi menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidur Nabi. Lalu
dilihat oleh salah seorang kafir Quraisy namanya Ghauth binil Harith dari suku Badui, kalau nggak salah dari Bani Muhajir. Dia lihat Nabi sedang tidur sendiri, tidak ada yang melindungi, peluang emas ini tidak disia-siakan. Faja'a ila saifi Rasulillah, dia loncat, dia samperin pedang Nabi, dia datang, dia rampas pedang Nabi, lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu? Sasus. Mana ada dia ngomong begitu? Ayah wae. Udah. Ini teknik ceramah terbaru, bikin cerita yang tadinya sederhana menjadi lebih menarik dan heboh. Bujur. Nih saya belajar teknik ini, retorika ini lama nih. Ajil. Nabi pernah tidur sendirian di bawah pohon, pedang Nabi gantungkan. Lihat peluang ini, nggak ada sahabat yang melindungi Habib. Orang kafir menunggu-nunggu waktu ini sudah lama. Dia loncat, dia rampas pedang Nabi, lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan, ditempelkan pedang itu, lalu dia mengancam Nabi. Man yamna'uka minni, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa Muhammad? Siapa? Kalau sebelumnya aku tidak bisa mengancammu karena banyak sahabat yang siap mati menyelamatkanmu. Sekarang cuma kita berdua Muhammad, face to face. Do you understand? Allah, yes. Sok paham. Padahal katrok. Nini sok ngerti. Orang saya aja nggak paham. Nini itu bahasa Inggris ya. Face to face itu bahasa Inggris. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa Muhammad? Bapak Ibu, kisah singkat ini menitipkan pesan berharga buat kita. Nabi pernah juga diteror, Nabi pernah terancam nyawanya, bahkan pedang sudah di leher, tapi Nabi ingin mengajarkan kita, dalam kondisi apapun jangan pernah takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, dan musyrik dosa yang tidak akan bisa terampuni. Bujur. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Yang boleh itu waspada, bukan takut dengan corona. Takbir. Ini saya melihat gara-gara corona kita jadi merana. Saya lagi menulis sebuah buku Guru Muin. Nanti kalau launching heboh buku ini. Sedikit lagi selesai. Judul bukunya Antara Covid dan Stupid. Antara Covid dan Stupid. Ada kesetupidan dalam kecovidan. Percaya nggak? Gara-gara Covid kita jadi bodoh. Sibuk mikirin imun, lupa mempertahankan iman. Stupid. Bungul-bungul pintar. Bujur, ngerasa nggak? Ngerasa? Sibuk mikirin imun, lupa mikirin iman. Stupid. Gara-gara Covid, orang ketakutan. Lihat dapat kiriman video corona di Wuhan, gemetar badannya. Dapat kiriman video dari WHO, dari orang kafir tentang dahsyatnya corona, dia keringetan, dia menggigil, dia gemetar badannya. Tapi 1400 tahun yang lalu Allah Tuhannya lewat Rasulnya di dalam Quran diceritakan dahsyatnya neraka 1400 tahun yang lalu. Tidak pernah bikin dia gemetar, tidak pernah bikin dia menggigil, tidak pernah bikin dia menangis dan ketakutan. Itu namanya stupid. Lebih takut mati karena corona, tapi nggak takut mati masuk ke dalam neraka Allah. Takbir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
ada kebodohan dalam kecovidan. Bujur. Bujur. Nih, banyak banget kebodohan-kebodohan di tengah kita. Saya dapat kiriman video. Orang kalau sudah ketakutan, akal sehat pasti hilang. Betul. Padahal yang namanya jurus nakut-nakuti itu teknik setan menyesatkan kita manusia. Setan dan sekutunya. Nanti belajar dari guru kita, Guru Muin yang luar biasa tawadu ini. Bapak Ibu, saya bocorkan, iblis nyuruh setan menyesatkan kita jauh dari Allah biar dimurkai Allah. Salah satu jurusnya dengan teknik yukhawwifu awliya'a, menanamkan ketakutan-ketakutan. Yang kaya takut miskin, yang punya pangkat takut pangkatnya hilang, yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, yang kaya takut miskin, yang miskin, emang ada miskin takut kaya? Yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, yang mati takut, enak aja gentayangan. Bujur. Nih Bapak Ibu, ketakutan itu ujian, itu dari setan. Saya kasih contoh nih ayatnya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Saya ulangi lagi ayatnya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Enak bener. Kalau ngaji dengan orang-orang soleh enak. Saya kasih ujungnya nyambungnya bener, mu'minin. Gak kayak kemarin saya ngaji di kampung mana, saya sudah ngujungin semuanya diam. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak Shadaqallahul azim. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Ayat ini menitipkan pesan bahwa syaitan dan sekutunya. Siapa sekutu syaitan? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik. Betul? Mereka yukhawwifu awliya'a. Mereka akan mengambil teknik nakut-nakuti kita dengan segala cara. Bapak Ibu, mohon maaf, saya berani mengatakan corona konspirasi dunia. Ada yang bermain Pak dan Ramil di belakang ini semua. Takbir. Ada yang mencari keuntungan di balik penderitaan umat. Bujur. Maka saya tegaskan di forum ini, mau siapapun pejabatnya, kalau mencari keuntungan di balik penderitaan rakyat, Anda adalah penjahat bangsa sesungguhnya. Takbir. Orang lagi kesusahan, ada yang mencari keuntungan. Bujur. Ajil. Saya berani menitipkan pesan di buku saya sampaikan, Pak. Siap-siap, siapkan iman, siapkan mental, siapkan tenaga, siapkan kekuatan, siapkan pikiran. Sekarang dunia sudah masuk di zona perang virus. Sekarang perang virus. Kalau dulu perang nuklir, sekarang sudah perang virus. Mereka cuma nonton saja virus ditebar, mereka nonton. Umat manusia bergentayangan meninggal dunia. Bujur, nih buktikan ya omongan saya. Sebentar lagi akan dimainkan virus-virus lain, Bang, setelah corona. Betul? Betul. Ajil, tapi luar biasa, kita bangga. Alhamdulillah Indonesia berhasil melalui itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TNI dan polisi yang bersinergi membantu untuk melawan penyebaran corona. Takbir.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membantu lewat doanya, zikirnya, Bapak polisi dan TNI lewat tenaganya. Sinergi ini perlu dijaga, betul? Biar berkah untuk semuanya. Insya Ajil, orang kalau sudah takut buktikan akal sehat nggak jalan. Yang menakut-nakuti kita setan. Allah suruh kita fala takhafuhum. Jangan takut dengan mereka, jangan takut. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kata Allah, kalau kamu betul-betul mengaku orang beriman. Ternyata kalau saya boleh jelaskan, seolah-olah Quran ingin berkata, hei, kalau kalian mengaku beriman, mengaku mukmin, mengaku muslim, jangan takut dengan apapun. Kalau masih ada rasa takut berarti kita imannya belum sempurna, mukminnya belum sempurna di hadapan Allah. Orang mukmin gak akan takut dengan siapapun. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Takutnya hanya kepada Allah. Sedih kalau harinya berlalu tanpa ibadah. Bujur, bujur. Ajil, ini orang kalau sudah takut akal sehat melayang nih. Saya kasih contoh nih, saya dapat kiriman video, saya ketawa lihatnya. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid sholat Jumat pakai helm. Walau betul, walau basumah, masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Akal sehat hilang. Saya kasih contoh kedua nih. Kalau yang tadi saya dapat kiriman video, sekarang saya lihat langsung Pak Babinsa. Saya lihat langsung emak-emak nyerbu supermarket ngerebutin susu beruang. Sampai ada istilah waktu itu heboh panic buying. Susu beruang sempat hilang dari peredaran. Susu beruang hilang. Dulu harga susu beruang Guru Muin segini, harganya 7.000. Begitu hilang dari pasaran, satu kaleng susunya di Jakarta pernah dijual orang online 7 juta. Itu baru susunya, belum beruangnya. Belum beruangnya. Hey. Bujur. Bujur. Ajil. Ajil. Saya bisa ngomong begini karena kejadiannya Pak Babinsa di depan mata saya. Pak Kapolsek, saya bisa bercerita ini karena kejadiannya tepat di depan mata saya, Pak dan Ramil. Di depan mata saya. Ratusan emak-emak nggak mikir lagi aurat, nggak mikir lagi bercampur dengan bapak-bapak, nyerbu supermarket, saling sikut, saling dorong, saling empit-himpitan. Kan yang enak laki-laki, betul. Dihimpit, saya sampai ya Allah nggak bisa nyegah Pak, saya nggak bisa, cuma bisa nangis gosok dada. Padahal di depan mata saya tidak bisa saya cegah, di depan mata saya. Waktu itu kan saya lagi buka TV, ada berita itu, kan itu di depan mata. Apakah ada yang salah ucapan saya? Hello. Ini pasti yang sedang menyaksikan sebel banget. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Baru saya karang teknik ini untuk bikin jamaah makin Ajil, kan saya lagi di hotel, saya pegang remote, buka TV, ada berita itu di depan mata saya. Ada yang salah tadi omongan saya?
Adil tahu, bapak-bapak tahu kenapa susu beruang diserbu? Kenapa? Karena orang kalau sudah takut, akal sehat hilang, jadi bodoh. Kebodohannya dipakai orang-orang oknum yang nggak bertanggung jawab, nyari mengeruk keuntungan. Itu gara-gara berita hoax yang ditebar. Hoax, bahasa kerennya hoax. Nenek-nenek kemarin ada yang bingung, Habib yang benar yang mana? Hoax apa hoax? Saya bilang buat nenek khusus. Hek, banyak nanya. Apa berita hoaxnya? Nih, yang nebarin berita hoax ini kebangetan Pak Polisi, harus ditangkap tuh. Dia yang dapat untung, rakyat yang jadi buntung. Apa beritanya? Dapatkan, cari, kejar, rampas susu beruang di mana saja Anda melihatnya, karena susu beruang bisa menjadi obat COVID yang paling cepat. Kan waktu itu belum ada vaksin. Orang lagi serba apapun dibeli, mahal apapun dicari. Betul? Bu, itu gara-gara ada berita hoax mengatakan susu beruang obat COVID. Akhirnya diserbu bapak-bapak, diserbu mak-mak. Saya takut betul Pak Babinsa kalau setelah ini ada hoax kedua berkata begini. Cari, rebut, rampas di mana saja Anda melihatnya susu ibu-ibu. Karena itu obat COVID yang paling hebat. Bahaya mama kita keselamatannya. Saya cuma mengingatkan, mak, siapkan pertahanan ganda. Serangan bisa datang tiba-tiba. Nyawa bisa terancam adanya. Bujur, bujur. Oke Bapak Ibu, saya titipkan pesan, takut hanya kepada siapa? Takut kepada manusia, musyrik kepada Allah. Setuju? Takut dengan corona, musyrik. Tapi jangan dipotong tausiah saya Pak Kapolsek, Pak Babinsa. Ini orang kadang-kadang zamannya suka motong-motong. Yang kita omongin benar, yang dia potong yang salah. Yang saya omongi jangan takut dengan corona, tapi yang saya ajarkan waspadalah dengan corona. Takut dilarang, waspada dianjurkan. Salah satu bentuk waspada, kewaspadaan tadi disampaikan Pak Kapolsek, pakai masker. Kalau ketemu orang banyak pakai masker. Salah satu bentuk waspada, cuci tangan. Ajil, Ajil, sering-sering cuci tangan. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan hari ini. Anjuran cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan sering kita lihat. Nempel di masjid, nempel di pos, nempel di kantor, nempel di jalan. Saya sampaikan siang ini, itu bukan pesan pemerintah, itu bukan pesan WHO, itu bukan pesan dari orang kafir. Demi Allah, anjuran cuci tangan 1400 tahun yang lalu, pesan indah yang keluar dari mulut nabimu. Takbir. Orang kafir itu copy paste. Betul? Nih saya bocorin nih biar makin bangga dengan Rasulullah. Rasulullah bukan profesor. Zaman Nabi tidak ada laboratorium. Tapi hadis Nabi ini bikin orang kafir geleng-geleng kepala. Hebat betul ya Muhammad ini. 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan artinya, arti pentingnya menjaga kebersihan kepada umatnya, mulai melek mata. Bapak Ibu, Nabi ajarkan kita ketika bangun tidur, Nabi tidak menyuruh kita cuci kepala dulu. Tidak. Bahasa kampung sini Guru Muin tidak apa? Kada. Ketika bangun tidur melek mata, apakah Nabi nyuruh kita cuci kepala dulu? Jawabannya kada. Puas ibu sekarang. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci kaki dulu? Jawabannya, ini yang ceramah siapa? Ketika kita bangun tidur, apakah yang pertama kali disuruh Nabi cuci muka dulu? Jawabannya,
Pertanyaannya apa sih yang pertama kali disuruh Nabi cuci dulu ketika bangun tidur? Cuci kedua tanganmu. Sekarang kita selidiki apa manfaatnya Nabi nyuruh kita melek mata, mengawali kehidupan dengan mencuci tangan dulu sebelum cuci yang lain. Nabi kasih alasannya. Apa alasannya? Fa innahu, kata Nabi, sesungguhnya dia la yadri aina batat yadahu, karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak tahu kemana makhluk ini meraba. Yang ketawanya kencang mencurigakan saya. Jangan-jangan bekas sisa tengah malam. Ujur, nih Pak Kapolsek, Pak Danamil, coba cek nih, kalau lagi tidur nih tangan kadang-kadang nggak sadar ya, parkir ke wilayah orang. Ajil, Ajil, nih tangan kalau malam geritilan. Kadang-kadang masuk ke lubang hidung, kadang-kadang masuk ke lubang mulut, kadang-kadang masuk ke lubang kuping, kotor, betul. Kadang-kadang parkir di wilayah orang, tangan tanpa sadar suka merayap. Bahasa Inggrisnya bahab, bahar, bahar. Bahasa sampitnya bahar. Ketika kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa kita tidak akan ditolak, dijawab oleh Allah. Satu, ketika terdengar suara azan. Dua, ketika hujan turun, langit sedang terbuka, jawab azan, pasang niat, sampaikan hajatnya, doakan anak cucunya semuanya. Manfaatkan waktu mustajab. Sebentar, saya mau tanya dengan Guru Muin dulu. Guru, mohon maaf, apakah di majelis ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh Guru? Boleh. Masa lihat jam tangan nggak boleh? Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Bapak Ibu, pasang niat di hati, Allah, aku dengarkan panggilan sholatmu, selesai acara aku tunaikan sholat. Pasang niat. Kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat, insya Allah. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, selesai azan, mana ada yang langsung sholat? Jamaahnya sudah jutaan, nunggu setengah jam, pernah 45 menit baru sholat. Betul? Betul? Lanjut. Lanjut. Kalau sholat dulu ngumpulin lagi susah. Orang kita ini kalau sudah ngumpul bubar, ngumpulin lagi susah. Lanjut. Lanjut. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau terima kasih dulu kepada yang sudah menjadi wasilah membuat saya sampai di Kalteng ini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap Allah sebagai hamba yang sudah pandai mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Kalau bukan karena jihad anak-anak muda ini, saya tidak terbayang bisa sampai di planet ini. Acil, Acil, perjuangan saya berat loh dari Palangkaraya kemarin. Jalannya mulus. Lihat kanan kiri nampak banyak pohon kurma. Oh itu sawit. Saya bikin pohon kurma. Ajil, siapa yang membawa saya dakwah ke Kalteng ini? Mereka adalah komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bulan ini saya diterbangkan di Kalteng. Bulan kemarin saya di Kaltim. Bulan sebelumnya di Kalsel, bulan sebelumnya di Sumsel, bulan sebelumnya di Lampung, bulan sebelumnya di Bangka Belitung, bulan sebelumnya di Batam, bulan sebelumnya di Medan, bulan sebelumnya di Riau. Bulan depan sudah waiting list ada Kaltra sampai Papua. 1 tahun ke depan full jadwalnya. Mereka lah yang membawa saya berdakwah.
Tiket pesawat saya yang bayar mereka, hotel saya yang bayar mereka, makan minum saya yang bayar mereka, mobil kesini transportasi mereka. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah loh saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan barusan? Siapa yang bilang orang hutan? Pak Kapolsek, ini kira-kira masuk pasal apa? Orang hutan enak aja. Ajil, jangan remehkan anak muda ini. Jangan pandang mereka sebelah mata. Yang memandang mereka sebelah mata, yang meremehkan mereka, berarti meremehkan dan memandang sebelah mata pesan Nabi yang mulia yang satu ini. Bukankah Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan itu dipastikan oleh Nabi mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan yang beruntung itu? Salah satunya saya yakin dan berdoa mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjihad, berjuang, berusaha mensyiarkan agama Allah, bicara Al-Quran, bicara agama Allah, bicara wakaf Quran, bicara mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Siapapun yang berjuang bersama Quran berarti sudah membahagiakan Nabi. Siapapun yang membahagiakan Nabinya, Allah bahagiakan dia dunia sampai akhiratnya. Takbir. Ar-Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih. Bapak Ibu, mereka berkolaborasi dengan DPD RI. Ajil, baru 1 tahun loh mereka berdiri. Mereka sudah berhasil mengumpulkan 300.000 mushaf Al-Quran. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Pada Raja Salman orang nomor 1 di Saudi Arabia. Kekayaannya jangan ditanya. Raja Salman yang kemarin datang ke Indonesia bikin kita heboh. Baru Raja Salman datang, Indonesia langsung heboh. Belum Imam Mahdi. Bujur. Raja Salman tahun ini cuma mampu bantu Indonesia Quran sebanyak berapa? 30.000 saja. 30.000. Mereka ini bukan raja, bukan orang nomor 1 di Indonesia, tapi mereka membuktikan kalau ada niat pasti ada jalan. 300.000 Quran dikumpulkan dari umat, dibagikan untuk umat. Hari ini, bulan ini dikumpulkan dari warga Kalteng, dibagikan di Kalteng, berkahnya menjaga Kalteng dari segala macam murka Allah. Takbir. Mereka punya cita-cita yang sangat mulia yang harus kita perjuangkan sama-sama, biar Nabi bangga juga dengan kita, biar Quran jadi penyelamat kita nantinya. Mereka punya cita-cita ingin mewakafkan 1 juta Al-Quran untuk NKRI tercinta. Kenapa mereka ingin mengumpulkan sampai 1 juta? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Sekali lagi saya ulangi, 53 juta dari zaman Belanda sampai
sekarang jumlah yang pernah tercetak. Kalau seandainya tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, tidak terbakar dari zaman Belanda, berarti stok Quran di Indonesia hanya 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri kita sudah tembus angkanya 230 juta. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 sedunia, 230 juta. Nomor 2 Pakistan, hanya 200 juta saja. 230 juta muslim di negeri kita. Kita kurangkan dengan jumlah stok Quran yang dari zaman Belanda hanya 53 juta. Maka saya pastikan 177 juta saudara-saudara kita yang beriman dengan Allah dan Rasul yang tinggal di pelosok negeri ini, nasib mereka seumur hidupnya tidak pernah lihat satupun Al-Quran. 177 juta buta aksara Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran berada di dalam rumah mereka, tim kami pernah menemukan fakta di lapangan, satu surah Yasin saja tidak nampak ada dalam rumah mereka. Mimpi mereka bisa pandai membacanya, kalau Quran tidak pernah mereka bisa lihat dan miliki. Mimpi mereka bisa dapat hidayah darinya, kalau bacanya tidak mampu. Mimpi mereka bisa berakhlak mulia bagaikan akhlak Rasulnya, kalau hidayah tidak pernah mereka gali. Bapak Ibu, jangan biarkan saudara kita ini tersesat. Selamatkan mereka, biar nanti Allah akan menyelamatkan kita di akhirat. Bapak Ibu, kita bantu yuk perjuangan mereka selama mereka 1 bulan berkeliling di Kalteng ini. Kalau di satu sisi mereka menggratiskan saya datang ke sini, maka peran kita apa yang kita bantu buat agama Allah? Bukan bantu saya, bukan bantu mereka, tapi kita sedang membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, siapa yang membantu agamaku, aku Allah pasti bantu dia. Aku mantapkan semua urusan dunianya di atas muka bumiku. Bapak Ibu, kita sisihkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Ayo kita sisihkan infak terbaik. Kita semangati perjuangan mereka selama 1 bulan keliling di Kalteng ini. 100 ribu kecil ukuran dunia, besar manfaatnya ketika kita masuk ke dalam kubur sana. Niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari diri saya. Nanti sunduk akan berjalan menghampiri Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, kata Nabi, pesan Nabi, tidak berkurang harta yang disedekahkan, bertambah pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Ingat pesan Nabi, apa yang engkau makan pasti busuk, apa yang engkau pakai pasti lapuk, apa yang engkau sedekahkan, kata Nabi, pasti kekal abadi. Saya mulai dari diri saya. Pasang niat. Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Minta sama Allah, ya Allah bahagiakan aku dan keluargaku, dunia akhiratku. Jadikan anak cucuku jadi penghafal Quran. Satu penghafal Quran jadi syafaat puluhan ahli keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat, biar Rasul bangga melihat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
وسلم. Baik, sembari sunduk terus berjalan, ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan kepada guru kita tercinta Kiai Haji Khadimul Majlis Taklim Raudhah Sarantang Seruntung. Sarantang Saruntung, lontang lantung. Guru Abdul Mu'in, kita doakan guru-guru kita, wabil khusus beliau dan segenap para habaib ulama-ulama yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Izinkan saya memberikan ucapan selamat kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang sudah mengamankan dan mengawal. Terima kasih abangku, dari hotel saya dijemput dengan mobil pengawalnya. Nino. Saya dari mobil langsung mikir, ini hebatnya polisi. Mengingatkan saya dengan Nabi Musa. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, mobil polisi membelah kemacetan dengan sirenenya. Nino. Saya doakan Pak Kapolsek masuk surga dengan seragam-seragamnya. Masuk surga dengan seragam-seragamnya. Ucapan terima kasih kepada Dan Ramil yang ikut mengamankan. Masya Allah, semuanya kita doakan, baik TNI, polisi, mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Kalau ada polisi yang bejat, bukan Polrinya, itu oknumnya. Saya percaya masih banyak polisi-polisi yang beriman. Kalau ada TNI yang bejat, bukan TNI-nya, itu cuma oknumnya. Betul? Termasuk dalam urusan kemarin saya ditanya tentang kasus Pak Dudung. Saya cinta TNI-nya, saya sayang Abdurrahman Dudungnya, tapi yang saya luruskan adalah kebodohan dan kesalahannya. Mungkin kita niatkan beliau cuma terpeleset lidah saja. Kalau beliau benar-benar dari hati, kita doakan dapat hidayah dan segera taubat. Karena itu kalimat bahaya, menggugurkan keimanan. Karena murtad ada tiga. Ar-riddah salah satu aqsam. Satu, i'tiqadat, meyakini agama lain masuk surga, agama lain sama, murtad. Kedua adalah af'al, perbuatan, kadang-kadang bikin murtad. Yang ketiga ucapan, menganggap Allah adalah orang, murtad. Tapi kita doakan mudah-mudahan maksud beliau itu Allah bukan Tuhan orang Arab saja. Amin ya rabbal. Baik, yang saya muliakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu, tadi saya belum sempat menyelesaikan ceritanya. Saya terlupa saking semangat lihat emak-emak. Ajil. Kesimpulan dari tausiah saya yang pertama, teruskanlah zikir menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Jangan hiraukan orang-orang yang menyalahkan, menganggap zikir lafaz Allah sia-sia dan bid'ah. Karena itu amaliyah Nabi. Pedang penadin ditempel di leher Nabi. Nabi ditanya, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Nabi katakan, Allah. Satu lafaz saja yang disebut Nabi. Saya tidak menemukan dalilnya Nabi menyebut Allahu Akbar, Allahul Qawi. Emang Nabi nggak hafal Asmaul Husna? Betul? Ini membenarkan bahwa jangan main-main dan remehkan lafaz Allah. Lafaz Allah memiliki kekuatan. Betul? Gara-gara mendengar lafaz Allah keluar dari mulut Nabi, tangan orang kafir itu dibuat Allah bergetar. Bahasa Inggrisnya menggitir. Banyak orang Inggris di sini. Lalu pedang Nabi yang dia rampas terpental. Bahasa Inggrisnya takipai. Kesimpulan kedua, Bapak Ibu, makin banyak kita menyebut lafaz Allah,
dalam keseharian kita, kiamat ditunda, apalagi bencana dan musibah. Maka solusi paling tepat buat Indonesia menghilangkan corona adalah bukan hanya vaksin Sinovac, bukan hanya vaksin Astra, bukan hanya vaksin Pfizer, bukan hanya vaksin Moderna, bukan hanya vaksin Nusantara, tapi yang paling penting vaksin rakyat dengan zikir kepada Allah. Takbir. Ajil kesimpulan ketiga, saya titipkan pesan, jangan takut dengan makhluk, jangan takut dengan corona, takut dengan makhluk dan corona, musyrik dengan Allah. Tapi yang dianjurkan saat ini, waspadalah terhadap corona. Bentuk kewaspadaan sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah ditunjukkan oleh pesan-pesan pemerintah. Di antaranya pakai masker, sering-sering cuci tangan. Nabi ajarkan manfaat cuci tangan, mulai melek mata. Bujur, kenapa harus cuci tangan? Karena kita nggak tahu tangan ini ketika tidur mampir kemana. Betul? Ketika tidur kita nggak sadar kemana tangan ini. Bahar. Bahar. Jelas? Jelas? Singkat, padat. Episode terakhir saya titipkan doa dahsyat dari Nabi. Mau? Mau? Nanti amalkan doa ini. Kalau ada anak keluarga yang sakit, pegang tempat sakitnya, bacakan doa dari Nabi. Dulu ada seorang sahabat curhat dengan Nabi, ya Rasulullah, saya setelah masuk Islam badan saya terasa sakit. Kata Nabi, dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika, letakkan tanganmu di tempat yang kau sakiti di anggota tubuhmu, lalu ikuti doa ini. Kata Nabi, dahsyat doanya, saya sering membuktikannya. Ibu kalau sakit kepala, pegang kepalanya, baca doa ini. Kalau bapak sakit gigi, pegang giginya. Sakit hati, pegang hatinya. Sakit kaki, pegang kakinya. Kemarin ada jamaah pengajian saya, dia pegang dompetnya. Saya bingung, kenapa kamu pegang dompet? Dompetnya sakit. Nanti saya ajarkan zikirnya, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Boleh minum dulu enggak? Boleh ya? Enggak terasa ya, sudah hampir 1 jam lebih. 2 jam. 2 jam enggak terasa ngaji bareng saya 2 jam. Jawab yang jujur, terasa enggak ngaji dengan saya 2 jam? Yang kompak terasa tidak? Saya yang merasakannya. Terasa di sini. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, emang beda betul guru kalau minumannya terasa sehat. Beda, merek apa sih? Masuk Pak Eko. Ini minuman yang lagi viral loh di Kalimantan, viral. Berapa banyak yang minum minuman ini, kistanya, miumnya, keputihannya, kolesterolnya, ambiennya, kencing batunya, macem-macem penyakitnya diangkat oleh Allah. Berapa banyak yang beli ajwa, ikut zikir di akhir tausiah bersama saya, macam-macam testimoni yang masuk ke WA saya. Yang terbaru, orang Kalteng kirim WA ke saya, Habib, saya ikut zikir dengan Habib, ketika hadir kajian dengan Habib, saya beli ajwa, saya ikut zikir, saya 2 tahun 9 bulan sudah menikah, tidak punya anak, berobat sana, berobat sini, negatif. Memang anak itu rahasia Allah. Ada yang nikah 10 tahun gak punya anak, ada yang 20 tahun gak punya anak, ada yang gak nikah-nikah punya anak. Wujud. Tapi begitu saya hadir zikir, saya minum air dahsyat ajwa, saya positif Habib. Dia kasih contoh, kirim gambar tespeknya, garis 2. Dikirim, orang Kalteng, kejadiannya ada nomornya.
main-main loh. Ajwa ini bukan sembarang air. 1 menit ke depan saya akan tunjukkan kedahsyatannya. Air ini berkahnya dahsyat. Ini dikhotamkan 30 juz Al-Quran. Apapun yang menempel dengan Quran pasti berkah. Mata air yang ditemukan dikhotamkan Quran, dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Orang Jepang pernah membuktikan dahsyatnya Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik. Kristal air di botol pertama hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Kristal airnya langsung indah dan menawan. Orang Barat, orang Jepang saja percaya Quran. Bapak Ibu, 1 menit ke depan saya dibantu oleh Ustadz Uwas Al-Banjari dari Kalsel dan Habib Haikal akan mendemokan dahsyatnya air ajwa. Saya yakin berkahnya bertambah, apalagi ngambil nama berkah kurma Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Yang kedua, ajwa ini berkiblat dengan air Zam-Zam. Semua kandungan Zam-Zam kami selidiki, kami jadikan kandungan ajwa. Bapak Ibu lihat ke depan, dan untungnya mohon doanya kita kirim buat Palestina. Takbir. Bapak Ibu, kita akan adu ajwa dengan air milik Yahudi. 80% minuman yang ada di Indonesia dikuasai minuman yang satu ini. Ternyata milik Yahudi. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahulah ini mereknya apa. Inisialnya aja, Aqua. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya pasti buat Israel, bujur. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina, bujur. Guru pembeli terbesarnya majelis taklim kita, guru. Masjid kita nyumbang peluru buat kejahatan mereka, dosa kita. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh 2, alal birri wat taqwa. Bujur, kebaikan dan ketakwaan. Jihad pakai otak. Mereka bikin produk untuk Israel, lawan dengan produk untungnya buat Palestina. Itu baru namanya jihad. Bukan hanya dengan otak, bukan hanya dengan otot. Takbir. Lihat air mereka, kita tuangkan betadin beberapa tetes. Turunkan yang ini, angkat yang ini. Kita tuangkan air mereka, kita teteskan betadin berapa tetes, kita aduk-aduknya. Jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Lihatkan ke kanan kiri. Air mereka berubah warnanya ya, jadi kuning. Kuning, dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, guru. Bahasa Jepangnya, guru, karo. Ada orang Jepang juga di sini. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan nama berkahnya. Apa namanya? Nama dari Nabi. Enak disebut, enak didengar. Berkah pasti menghampiri. Sekali lagi syiarkan. Apa namanya? Apa namanya? Nanti kalau selesai Covid saya datang lagi ke sini. Kita bikin sholat subuh berjamaah. Kita bikin gerak jalan santai berjamaah bersama ajwa. Siap hadir? Nanti hadiahnya berangkat haji. Bagi yang mampu ada hadiah umroh nanti. Lihat ajwa bening, angkat tangannya. Ajwa bening bersih, membersihkan kotoran dalam perut. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut, betul? Kalau minumannya sehat, dia bersihkan kotoran dalam perut. Untuk sehat bukan jaga makanan, itu nomor 2, jaga dulu minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Bahkan dunia ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Al-Quran banyak menyebut kata lautan daripada daratan. Sekarang tes yang terakhir. Lihat ke depan anak-anakku. Ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Bahaya ini. Silakan. Mie instan, mie apapun, mie instan apapun berbahaya. Bapak-bapak dengarkan, semua mie berbahaya Pak. Apalagi mikirin bini orang, bahaya itu Pak Darwin. Ajil, adik perempuan saya wafat, usianya baru 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Kasih tahu anak-anaknya ya. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya, nggak pernah makan racun. Sekarang ini 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Betul? Sekarang kita lihat, kita angkat dulu yang warna biru. Kita lihat, diangkat nih. Tuh. Kasih tahu anak-anaknya, begini tampilannya. Kita aduk yang warna minuman satunya. Ajwa tetap bening.
Racun apapun dinetralkan, mau kimia, pengawet, formalin dinetralkan. Jangankan racun, sihir saja hilang karena ada Quran menyatu di dalamnya. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Coba lihat. Ini bisa jadi kanker, ini pasti kimia, pengawet, formalinnya. Anak-anak jangan lagi makan. Kalau mau makan juga minum dulu zam-zam. Makan mie cuci dengan zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minumlah ajwa. Ajwa menetralkan. Sekarang kita lihat berkah, apalagi ada Qur'annya. Takbir. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti setelah wakaf Quran, setelah ini kita 5-10 menit wakaf Quran dulu. Setelah itu 1-2 menit saya bimbing zikir ruqyah dahsyat. Mau? Tapi kita niatkan bantu Palestina, yuk kita beli ajwa, menghapus nama kita yang pernah beli produk Israel, jadi donatur Israel. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan menghapus keburukan.